Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bimuradi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin ahabu ilallahi ayyabuda biha min isri dzulhijjah ya'dilu saumu kulli yaumin minha siyama sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha qiyama lailatil qadr. Hadirin yang saya muliakan, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat kudrat iradat beserta inayahnya kita pada saat ini di tempat ini dapat berkumpul dalam melaksanakan suatu kewajiban, yaitu thalabul ilmi atau yang disebut dengan pengajian. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan semacam ini, kegiatan semacam ini, kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai dengan rahmat dan maghfirahnya. Semoga diberikan oleh Allah kepada kita semua selamanya di dunia sampai di akhirat kelak. Sholawat beserta salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Besar harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripadanya nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama hadir dan dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan atau pengajian kali ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu keutamaan 10 awal atau 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulhijjah itu ada 10 hari yang ada di awal-awal bulan itu. Hari-harinya sangat dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu
kita ketahui dalam satu tahun itu ada 30 hari yang dipilih atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 30 hari itu terbagi atas 3 bagian. 10 hari atau 10 malam di akhir bulan Ramadan atau yang disebut usrul akhir min Ramadan, 10 hari atau 10 malam di akhir bulan suci Ramadan. Itu hari-hari atau malam-malam di situ sangatlah dipilih, sangatlah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang disebut dengan kata lain usrul awal min Dzulhijjah. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Itu hari-harinya dipilih, dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, 10 awal di bulan Muharram. 10 hari di awal bulan Muharram. Usrul awal min Muharram. 10 awal dari bulan Muharram. Sama itu hari-harinya dipilih, dimuliakan oleh Allah. Nah, pada sekarang ini yang mau dibahas tentang keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dalam hari-hari yang termasuk di awal bulan Dzulhijjah ada suatu amaliyah, ada suatu amalan yang perlu kita laksanakan demi kita untuk memuliakan, menghormati 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu. Lalu bagaimana amal-amalannya untuk kita mengisi 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah. Hadirin yang saya muliakan, untuk kita mengisi amaliyah di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah yang dipilih dan dimuliakan Allah, di antaranya kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah saum sunat di hari-hari itu. Banyak keutamaan, faidah-faidah daripada melaksanakan ibadah saum sunat di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Di antaranya ada suatu keterangan sebagian ulama mengemukakan bahwa siapa orang yang melaksanakan ibadah saum sunat di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, maka Allah akan memuliakan orang itu dengan 10 kemuliaan.
Yang 10 kemuliaan itu adalah satu, al-barakati fi umrihi, satu akan diberkahi umurnya. Kita kan pengen diberi oleh Allah umur yang panjang dan berkah. Sedangkan yang disebut umur barokah itu yaitu umur kita digunakan untuk kebaikan. Umur kita digunakan untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah umur barokah sesuai dengan keterangan yaitu al-barakatu aziyadatul khair. Keberkahan itu bertambah-tambahnya kebaikan. Maka otomatis dengan melaksanakan saum ini, saum di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, insya Allah itu suatu tanda kita, umur kita digunakan untuk kebaikan, berkah itu umurnya. Kedua, waziyadati fi malihi, kemuliaan Allah yang diberikan kepada orang yang berpuasa di hari-hari itu adalah akan ditambah-tambah hartanya, akan ditambah-tambah oleh Allah hartanya. Ima ditambah hartanya itu dalam segi kebarokahannya, wa ima ditambahkan oleh Allah hartanya itu melalui datiyahnya, itu harta sendiri. Misal kita mempunyai harta 1, maka ditambah oleh Allah menjadi 2, asal 2 jadi 3, asal sedikit jadi banyak. Itulah cara Allah menambah harta kita di segi datiyahnya, itu harta benda. Ada kalanya Allah menambah harta kita dalam segi kebarokahannya. Walaupun diberi sedikit harta kita, tapi kita bisa menggunakan harta benda itu di dalam kebaikan. Hadirin yang saya hormati, yang ketiga, kemuliaan dari Allah untuk orang yang melaksanakan saum sunat di hari-hari 10 awal Dzulhijjah itu. Ketiga, wal hifdi fi iyalihi, yaitu akan diraksa oleh Allah, akan dijaga oleh Allah anaknya atau keturunannya. Kita kan pengen mempunyai anak keturunan yang soleh solihah, maka insya Allah akan menjaga anak dan turunan kita kalau kita menjadi hamba Allah yang soleh. Salah satu hamba Allah yang soleh diantaranya taat beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan peribadahan yang fardu dan diiringi dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunat. Salah satunya adalah melaksanakan saum sunnah di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Insya Allah
akan memberikan kemuliaan kepada kita dengan menjaga anak atau turunan kita. Insya Allah dijadikan oleh Allah anak atau turunan kita menjadi orang-orang yang soleh. Keempat, kemuliaan Allah yang diberikan kepada orang yang melaksanakan saum sunnah di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu, yaitu wa takfiri lisayyiatihi. Puasa sunnah di hari-hari itu insya Allah akan menghapuskan kepada keburukan-keburukan, akan menjadi suatu kafarat penghapus kepada dosa-dosa yang diperbuat oleh kita, oleh orang tersebut. Insya Allah udah jelas. Salah satu untuk menghapus dosa-dosa, salah satu untuk menghapus kejelekan-kejelekan kita, diantaranya melalui melaksanakan ibadah saum sunnah. Yang kelima, kemuliaan dari Allah kepada orang yang melaksanakan puasa sunnah di hari-hari 10 awal Dzulhijjah itu adalah wa tad'ifi lihasanatihi. Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan. Entah berapa Allah melipat gandakan pahala kebaikan kita di hari-hari itu, kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Yang jelas Allah melipat gandakan pahala kita minimal 10 kali lipat. 10 kali lipat. Satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Itu di hari-hari biasa. Kalau di hari-hari tertentu, misal hari-hari yang dimuliakan, dihormati oleh Allah, Allah lebih dari itu melipat gandakan amal kebaikan kita. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya yang keenam, kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada orang yang melaksanakan sunnah di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu wa tashili li sakarati mautihi, akan dimudahkan, akan digampangkan dikala kita dicabut roh oleh Allah. Dengan kata lain, akan dimudahkan kita menghadapi kematian. Nalika ketika kita sakaratul maut, di waktu ruh kita keluar dari raga kita, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Yang selanjutnya ketujuh wadiyai lidul mati qabrihi, Allah akan memberikan penerangan kepada kita di alam kubur. Di alam kubur akan dilapangkan, akan diterangkan, tidak akan gelap bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum sunnah di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kedelapan, wa taskili limizanihi, akan menjadikan timbangan amal kita menjadi berat nanti di hari kiamat. Jadi
puasa sunnah di hari itu insya Allah akan menjadikan beban berat kepada timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Yang kesembilan, kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada orang yang melaksanakan saum sunnah di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Yang kesembilan yaitu wa tad'ifi li hasanatihi wan najati min darokatihi akan diselamatkan dari keraknya neraka. Insya Allah kemuliaan Allah bagi orang yang melaksanakan saum sunnah di hari-hari itu, Allah akan menyelamatkan dari siksa neraka. Yang ke-10 yang terakhir, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan saum sunnah di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu wasu'udi ala darajatihi, akan ditaikkan, akan ditinggikan oleh Allah derajat martabat orang itu. Kita kan pengen diberikan oleh Allah derajat kemuliaan yang luhur di dunia, apalagi kelak di akhirat. Nah, salah satu Allah memberikan derajat yang tinggi, kemuliaan yang tinggi bagi orang-orang, yaitu orang-orang yang melaksanakan saum sunnah di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Dengan kata lain, taat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan uraian ini kita menjadi bekal untuk menghadapi 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, untuk kita mengisi di hari-hari itu dengan amaliyah yang baik, di antaranya melaksanakan ibadah saum sunnah. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami, khususnya bagi hadirin sekalian pada umumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.